Halo, perkenalkan nama saya Nur Ainun dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan tempat bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone, dan biasanya warga masyarakat menjadikan sebagai tempat wisata. Sulawesi Selatan mempunyai banyak tempat wisata sejarah yang menarik. Salah satunya di Kabupaten Bone. Jarak tempuh dari kota Makassar ke Kabupaten Bone berkisar 130 km. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa itu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh raja pertama, yaitu Manurunge Rima Tajang, dan puncak kejayaannya pada masanya Latantitata Arumpalaka pada pertengahan abad ke-17. Selanjutnya kita beralih pada tempat bersejarah dan juga sebagai tempat wisata masyarakat setempat di Kabupaten Bone. Ada beberapa tempat yang bersejarah di Kabupaten Bone. Yang pertama, Bola Soba. Bola Soba yang berarti rumah persahabatan, dalam bahasa Bugis, Sauma Dupa Tepole. Awalnya, Bola Soba berfungsi sebagai istana Raja Bone ke-30. Beliau Lapawawoi Karaeng Sigeri pada tahun 1890. Kemudian, tempat ini ditempati oleh putra mahkota Lapawawoi yang bernama Basok Pagili Abdul Hamid, yang kemudian diangkat menjadi panglima perang, dalam bahasa Bugis Peta Punggawai dalam kerajaan Bone. Rumah ini mempunyai model seperti rumah panggung dengan beberapa tiang yang menyangga badan rumah. Pada tahun 1920, Bola Soba menjadi tempat penginapan bagi tamu-tamu yang berasal dari luar negeri seperti Belanda. Rumah Bola Soba memiliki panjang sekitar 40 meter yang berada di Jalan Latantitata, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Kanete, Riantang. Selanjutnya Museum Lapawawoi yang berada di Jalan M.H. Tamrin, nomor 9, Watang Bone. Museum Lapawawoi menempati bangunan bekas istana Andi Mampionki Raja Bone ke-32 yang didirikan pada 5 Januari 1971 oleh Bupati Bone, beliau Haji Suaib. Nama museum ini diambil dari nama seorang Raja Bone ke-31 yang telah diakui sebagai pahlawan nasional, beliau Lapawawoi Karaeng Sigeri. Lapawawoi yang lahir pada 1835 merupakan pahlawan perang Bone pertama, 2, 3, dan 4 yang melawan Belanda. Museum Lapawawoi memiliki koleksi kurang lebih 331 gua, berupa benda-benda peralatan dapur, pakaian adat, dan juga senjata. Selain itu, terdapat pula koleksi keramik yang sebagian besar merupakan peralatan makan raja-raja Bone. Di museum ini juga dipamerkan stempel kerajaan Bone dan miniatur perahu pinisi. Selanjutnya Gua Mampu. Konon, menurut legenda masyarakat, Gua Mampu merupakan buah dari kutukan seorang raja di masa lalu. Gua yang memiliki 7 tingkatan dengan luas 2000 meter persegi ini diyakini awalnya merupakan sebuah perkampungan. Sang raja marah dan mengutuk perkampungan itu menjadi batu yang berbentuk seperti gua. Begitulah kisah turun-temurun di balik kawasan wisata Gua Mampu di Desa Capinge, Kecamatan Dua Bocoe, sekitar 60 km dari kota Watang Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ada banyak bebatuan berbentuk mirip makhluk hidup seperti kuda yang sedang berlari, buaya, tikus, dan banyak lagi. Selain itu, di dalam gua
Juga ada batu yang berbentuk seperti perahu serta hamparan sawah. Aneka batu yang bertebaran di dalam gua mengesahkan di aroma sebuah perkampungan. Burung walet dan kelelawar tampak terbang dan diam di langit-langit gua. Selain menjadi objek wisata, banyak juga warga yang datang ke gua itu untuk berziarah kedua kuburan kuno sambil bernasar. Saya datang ke sini mau bernasar supaya sukses di perantauan, ujar Syarif, salah seorang pengunjung. Selanjutnya, Masjid Launge. Masjid Launge merupakan masjid pertama yang dibangun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masjid ini lebih populer dengan nama Masjid Launge atau Masjid Tua Al-Mujahidin yang berdiri di Jalan Sungai Citarum, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riatang, merupakan tempat salah satu lingkungan istana Kerajaan Bone pada masanya. Masjid ini merupakan saksi perkembangan agama Islam di Kabupaten Bone yang didirikan pada 12 Rabiul Awal 1060 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 9 Juli 1639 Masehi. Pendiri masjid ini bernama Sultan Faiki Amrullah yang merupakan cucu pertama dari Malingkaan Daeng Manyondre Sultan Abdullah Awalul Islam, Raja Talo dan Mangkubegoa yang pertama memeluk Islam. Sultan Faiki Amirullah diutus oleh Raja Goa ke-15. Beliau Malingun Said untuk mengajarkan agama Islam kepada rakyat Kerajaan Bone. Ia diutus di masa pemerintahan Raja Bone ke-13. Beliau Lamada Berembang Sultan Muhammad Saleh. Selanjutnya, Kompleks Makam Kuno Raja-Raja Lamuru. Lamuru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sopeng di Provinsi Sulawesi Selatan. Letaknya kurang lebih 130 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Lamuru pernah menjadi salah satu kedatuan berjaya pada zamannya. Makam pada Kompleks Makam Kuno Datu-Datu Lamuru seluruhnya berjumlah 117 makam. 116 makam merupakan makam Datu Lamuru beserta kerabat-kerabatnya dan juga beberapa diantaranya berasal dari kedatuan tetangga. Adapun satu makam lainnya merupakan makam Sulewatang Lamuru yang di masa hidupnya merupakan pemimpin Lamuru dalam era distrik atau transisi kedatuan menjadi kecamatan. Seluruh makam pada kompleks makam ini terbuat dari batu sedimen yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar yang kini diopinikan bahwa batu sejenis tersebut sudah tidak ditemukan lagi di Kepulauan Selayar. Makam ini terbagi menjadi 3 ukuran yang berbeda. Di antaranya yang pertama, makam besar berjumlah 10 yang berbentuk candi dengan pahatan dan atrevan kuno, dalam bahasa Bugis disebut kaloko atau terbungkus atau berukuran dalam artian kuburan asli ditutupi oleh batu yang dipahat atau dibentuk sedemikian rupa maupun bangunan dengan ukuran panjang makam 395 cm, lebar makam 250 cm, tinggi makam 195 cm dan tinggi nisannya 100 cm. Makam selanjutnya yang berukuran sedang berjumlah 28 makam. Makam ini hampir sama dengan makam-makam pada umumnya, namun yang membedakan adalah bentuk dan pahatan-pahatan serta susunan batu dalam pembuatan makam tersebut. Ukuran makam ini, panjang makam 270 cm, lebar makam 180 cm, tinggi makam 80 cm, dan tinggi nisan 120 cm. Makam selanjutnya dengan ukuran kecil berjumlah 78 makam. Menurut pengelola, makam kecil ini juga pernah ada diberi sebuah kubah atau kaloko pada masa kerajaan. Namun hal ini urung dilakukan dan terkesan terbengkalai karena wafatnya datu yang memimpin saat itu, termasuk berubahnya sistem kedatuan ke sistem pemerintah republik juga merupakan penyebab tidak terlaksananya maksud tersebut. Dimensi makam kecil
tersebut dengan panjang 145 cm, lebar makam 77 cm, tinggi makam 40 cm, dan tinggi nisan 80 cm. Tempat bersejarah selanjutnya yang ada di Kabupaten Bone yakni Cempalagi. Cempalagi merupakan salah satu tempat bersejarah khususnya tentang Kerajaan Bone ke-15 Laterdittatta Arupalakka. Cempalagi merupakan gunung batu yang lebahnya di tepi perairan Teluk Bone yang terletak di Dusun Cempalagi, Desa Mallari, Kecamatan Awam Bone. Di tepi pantai kita bisa melihat jejak kaki Laterdittatta Arupalakka pada saat beliau menghentakkan kakinya atau disebut matudu dalam bahasa Bugis dengan kencang sembari bersumpah akan kembali membawa kemenangan untuk rakyat Bugis. Setelah menghentakkan kakinya, beliau berangkat ke Buton dengan menumpangi perahu kerajaan yakni Alung Mangendret. Selanjutnya, situs Manurunge. Situs Manurunge Rimatajang berlokasi di Kelurahan Manurunge, Kecamatan Taneteriatang. Situs ini menandakan awal terbentuknya kerajaan sebagai Mengkau atau raja pertama di Bone pada abad ke-13 atau bertepatan pada tahun 1330. Manurung dapat diartikan sebagai seseorang yang turun dari langit atau kayangan dalam lontara atau riolo. Disebutkan bahwa telah terjadi kekacauan yang luar biasa karena tidak ada sosok pemimpin hingga sering terjadi saling membunuh atau siandewale, dan juga sering terjadi musibah atau gejala alam dalam silih berganti. Tempat bersejarah yang terakhir adalah Tanah Bangkalae. Secara simbolis merupakan tempat digabungkannya 3 tanah yang berasal dari 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Goa. Namun, setelah digabungkan berubah warna, yakni warna keemasan. Disinilah dilantiknya Raja Bone yang ke-16. Beliau Lapatau Matanatika. Dilihat dari sejarah, situs ini berdiri pada masa pemerintahan Raja Bone ke-16 Lapatau Matanatika 1996 sampai 1914. Pada masa itu, ketika itulah Kerajaan Bone, Luwu, dan Goa menyatakan bersatu dalam persaudaraan hingga dinyatakannya tidak ada lagi permusuhan. Selain itu, tempat ini juga setiap Raja Bone atau Mengkau secara turun-temurun dilantik oleh adat tugu atau adat itu dalam bahasa Bugis.